Saya setuju, saya merasa bagus. Presiden mengundang ormas-ormas, presiden mengundang kabinet, presiden mengundang, ya walaupun bagi saya itu kurang tepat parlemen, ketua DPR, ketua MPR diundang presiden. Ini kan kebalik-balik menurut saya nih. Jeruk makan jeruk jadinya. Nah, ya nggak tahu, mungkin jeruk makan kulitnya jeruk kan. Iya kan? Nah, di sini kelihatan tidak siapnya. Kalau siap nggak begitu cara penanganan. Sampai hari ini tidak ada tindakan. Nah, bagaimana, apa hasilnya mengumpulkan tadi ormas-ormas? Tujuannya cuman agar ormas-ormas ini dijadikan corong untuk menjadi pemadam kebakaran. Setelah itu ya sudah dipinggirkan lagi, tidak diikutkan lagi, tidak dilibatkan. Dan saya sudah berkali-kali menyatakan, Pak Prabowo jangan terhibur atau tergiur dengan perjalanan luar negeri. Anda berangkat ke luar negeri, yang di dalam negeri lawan Anda ini bekerja terus, bergerak terus. Jangan sampai kejadian seperti almarhum Gus Dur. Berkali-kali perjalanan ke luar negeri terus diberangkatkan ke pulang, habis itu jabatan rontok. Di dalam negeri digarap. Di dalam negeri digarap. Nah, ini yang terjadi. Nah, lagi-lagi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang dekat Prabowo atau Ring 1, seolah-olah menunggu gerakan dari kita. Loh, gerakan apa lagi? Kalau dulu calon, sekarang sudah presiden, punya hak prerogatif. Coba lihat, kalau memang Prabowo menganggap Jokowi adalah sosok gurunya, Jokowi adalah mentornya, dia bisa semua mampu karena Jokowi, ya oke. Jeleknya dibuang, bagusnya coba ambil dong. Bagaimana cara Jokowi mengendalikan semua masalah? Itu belajar hal yang baik, artinya. Itu belajar hal yang baik. Nah, kalau sudah dia menyatakan dia akan melanjutkan, dia akan inilah ini, ya sudah, jangan diharapkan lagi. Apa yang mau diharapkan? Kalau berkesinambungan tentang program, tentang ini positif, memang harus begitu. Pejabat yang baru meneruskan apa yang sudah dikerjakan pejabat yang lama, posisi yang bagus-bagusnya kan begitu. Tapi kalau kejelekannya sekarang, nah makanya orang bilang adili Jokowi, makzulkan Gibran. Saya enggak. Justru malah saya bilang adili Gibran, makzulkan Jokowi. Karena bagi saya Jokowi belum dimakzulkan, Jokowi masih presiden. Jadi dimakzulkan dalam pengertian sosial politik gitu ya? Iya, benar. Pasti nggak nyambung dengan apa yang saya sampaikan, tapi realita. Nah, pertanyaan sekarang, belum ada sejarah saya mengikuti 5-6 presiden, belum ada presiden sudah turun, sudah paripurna, sudah lengser, tapi tidak ada henti-hentinya. Menggalang pertemuan, baik aparat, baik pemerintah, kabinet, keluar, masuk ini. Dan biasanya kan orang itu kalau melakukan hal-hal yang pergerakan di bawah tanah gitu kan biasa tidak diliput. Enggak, sekarang diliput terus. Sengaja dia, Jokowi show off. Show of force gitu. Show off. Nah, saya mempertanyakan, di mana ini sekarang Prabowo ini sampai di mana? Mau sampai kapan? Apakah tunggu sampai habis? Tunggu sampai ingat loh ya, Pak Prabowo, saya ingatkan berkali-kali, di belakang Anda itu ada Gibran, putra Jokowi yang sejabatannya sebagai wapres. Nah, tinggal tunggu kapan waktunya, setiap saat bisa mengambil posisi Anda. Kalau ini menjadi komitmen antara Anda dengan Jokowi, berarti Prabowo bukan seorang presiden yang punya kenegarawanan, tapi Prabowo bisa dianggap sebagai pengkhianat toleran. Karena menggadaikan negara hanya untuk kompromi pribadi dengan Jokowi. Soal Jokowi dan Prabowo, coba kita pending dulu ya. Kita bicara hal yang paling bisa diambil saat ini oleh Prabowo Subianto. Kan di depan ini ada tuntutan untuk pertanggungjawaban, yaitu command responsibility dari Listio Sigit sebagai Kapolri terhadap peristiwa ini. Kalau yang tertinggi pasti tanggung jawab Prabowo, tapi kan rasanya tidak elok kalau kita bicara Prabowo mundur, karena Prabowo mundur yang menggantikan wakil presiden. Ya, pasti. Tetapi meminta Listio Sigit yang selama ini lebih melayani kepentingan Jokowi untuk mundur rasanya masuk akal kan? Iya. Persoalannya sekarang apa syarat atau kondisi yang menurut Syekh harus kita atau Prabowo lakukan agar pemberhentian atau pencopotan atau pemunduran diri Kapolri ini menjadi sesuatu obat bagi masyarakat? Iya, sekarang kan begini.
Ada sebuah kendaraan angkutan. Iya. Ada yang memiliki kendaraan tersebut, ada sopir, ada kenek. Iya. Jangan keneknya dong yang suruh tanggung jawab sendirian. Oke. Mana drivernya? Iya, iya. Mana pemilik kendaraan ini? Tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, kalau ini saja yang namanya Pak Komandan Brimob, Kapolda juga tidak ada yang bertanggung jawab, tidak punya ada rasa yang merasa salah, bagaimana mau Kapolrinya diganti? Jauh, Mas Ian. Karena apa? Jelas yang dilindungi itu adalah atasan, yaitu Kapolrinya yang dilindungi oleh Jokowi. Orangnya Jokowi. Nah, mau tidak mau, ya pasti dia akan melindungi bawahannya. Jadi satu tegak lurus begitu. Satu tegak lurus. Jadi tidak ada semua, nggak ada. Yang ada terjadi penjarahan. Coba saya lihat nih, Bung Refli ya. Iya. Saya lupa ingat, apakah rumah Eko Patrio atau rumah Uya Kuya? Iya. Terakhir ada beberapa orang yang masih mencoba-coba mencari barang. Datang aparat cuma 2-3. Dibentak takut ditaruh tuh semua barang. Nah, berapa jam kejadian di beberapa tempat? Kemana semua aparat? Nah, ini kan siapa yang bertanggung jawab? Nah, apakah Prabowo ini tidak melihat, tidak diputar film ini tidak melihat? Saya aja sampai jam 1, jam 2 setiap malam saya melihat. Ini mau kemana arah negara ini mau dibawa? Nah, inilah yang menjadikan kekhawatiran rakyat dan kekhawatiran masyarakat sampai hari ini belum ada kejelasan sikap pemerintah. Oke, katakan sekarang DPR sudah mengambil, walaupun itu lip service saja lah ya. Iya kan, non-aktif berarti masih terima ini. Non-aktif dan kemudian tunjangannya ditiadakan. Betul. Tapi 3 bulan lagi bisa balik tuh. Balik, bisa. Nah, pertanyaan yang dari pemerintah apa? Dari aparat apa? Mana? Nggak ada semua. Ya, masa adalah personal tapi sifatnya. Ke keluarga Afan Kurniawan almarhum, kenaikan pangkat luar biasa, polisi. Tapi secara sistemik memang tindakannya belum ada. Belum ada. Kalau mau dihitung korban kita sama-sama, yang namanya korban juga kita tidak suka dan kita kasihani. Tapi kalau korban aparat dengan korban rakyat, jauh 10%-nya nggak ada. Iya. Dari mulai Kanjuruhan, kilometer 50 dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian waktu Bawaslu segala 2019. Terus petugas KPPS 800. Kemana ini semuanya? Ini negara apa dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh gangster? Kan itu yang terjadi pertanyaan. Itulah Bung Refli yang belum terjawab di benak saya, ini mau kemana negara ini nanti? Oke, sebelum bicara belum mau kemana negara, kita bicara teori konspirasi teori mengenai kejadian ini. Sebenarnya ini siapa dalang dari semua ini? Ya, di satu sisi memang ada demonstrasi, dimulai dari demonstrasi buruh. Setelah ada korban demonstrasi mahasiswa, tetapi ada juga kemudian pengerusakan dan penjarahan. Tiba-tiba kita punya musuh bersama, yaitu polisi sebagai the common enemy dan juga para anggota DPR. Bisa nggak Syekh Yusuf membaca ini semua? Sebenarnya siapa sih dalang dari semua ini? Nah, gini. Saya kalau tidak salah H-2 atau H-1, mungkin kita sama-sama berada di satu tempat. Perkawinan putra atau putrinya teman kita, Saganda. Itu lucu, putri. Itu lucu, Bang. Saya berjumpa dengan Mas Gatot menanyakan ini, Anda nih yang 24, bukan? Si ini, nah jadi semua ini bertanya-tanya siapa di belakang ini. Oke, untuk yang 25. Yang 25, sorry, yang 25. Berarti 25 Agustus, berarti sudah ada skenario di luar semua ini pergerakan. Nah, kok tiba-tiba Intel tidak tahu semua, tidak bisa membaca keadaan. Makan saya waktu ditanya, ini rupanya nanti yang menggerakkan. Loh, saya pikir Anda ini. Malah saya bercanda-bercanda. Jadi masih penasaran. Di grup saya pun di Tripilar ini saling tanya. Jadi Tripilar itu GNPF Ulama, FPI, Persada 212 dan FPI. Dan FPI, ya. Itu kolaborasi kalau kita lagi ada aksi atau menyatakan sikap dan sebagainya, atau pergerakan Hisbah, atau sosial dan lain sebagainya. Dan Tripilar belum, jangankan menggerakkan, bikin statement saja belum ya? Belum, cuma kita sempat membuat FPI, saya lihat sempat membuat pernyataan sikap, yaitu menolak kekerasan dan lain sebagainya dan menenangkan masalah dalam arti kata itu aja.
Jadi bukan kalau ormas-ormas ini nggak didengar, Bung Refli. Iya. Mau menenangkan massa nggak didengar karena apa? Ormas-ormas ini selama ini nggak pernah bersuara, tidur di dalam selimut. Iya. Nah, begitu kelihatan kejadian begini, dia pasti mau nggak mau mengamankan kader-kadernya yang lagi menjabat di mana-mana kan ini. Iya, nah, iya. justru presiden lah yang harus bicara. Jadi bukan membuat statement-statement agar melakukan tindakan tegas. Memang tindakan tegas diperlukan terukur, itu nggak usah diomongin, udah pasti. Iya. Nah, tapi ajaklah masyarakat ini mempunyai kesadaran, menyadari semua kejadian yang kemarin itu adalah kejadian yang tidak bagus, jangan sampai diulang lagi, dan tolong bisa bersinergi, pengunjuk rasa bisa berkomunikasi baik dengan aparat. Itu namanya seorang pemimpin. Gitu. Tapi begini, Syekh ya. Terlepas ada atau tidaknya riot ini atau demonstrasi yang berujung pada pengrusakan dan penjarahan ini, kan sebenarnya kritik masyarakat terhadap 3 hal ini kan sudah terjadi, yaitu adili Jokowi, masukkan Gibran, dan copot atau ganti atau mundurkan Kapolri kan begitu. Apa yang makin memperkuat sehingga pernyataan ini kemudian lebih relevan lagi untuk diakselerasi? Karena kita kan ngomong seperti berbuih-buih seperti buah busa di lautan, nggak didengerin juga. Tetapi ini kan sebuah momentum untuk mendesakkan 3 hal yang penting itu lagi. Ya, jadi kan ini terjadi satu akumulasi. Daripada kesalahan-kesalahan atau sikap-sikap yang arogan dan show off-nya ya khususnya parlemen dan ketawa-ketiwi, joget-joget. Dari ini Bung Refli kalau mau lihat di media sosial, bukan sekarang, dari mulai di IKN itu. Menteri-menteri dengan joget-joget semua. Mulai dari kampanye kalau begitu. Mulai dari kampanye. Nah, pertanyaan ini agak bergeser dikit. Apakah bangga? Apakah IKN adalah satu proyek berhasil? Coba habis joget-joget mana sekarang? Bahkan saya sudah berkali-kali ngomong, wong ketua IKN-nya aja si Basuki Hadi Mulyono yang gagal ngurusin Lapindo dulu, saya tahu persis. Nah, jadi negara ini dihambur-hamburkan ke uangnya, rakyat tidak merasakan apa-apa, akhirnya terakumulasi lah kemarin. Nah, coba bayangkan, kalau pagi di rumah si A, siang di rumah si B, itu beda. Bisa diartikan tidak terdeteksi bersamaan. Dan itu masa kan bukan diturunkan seperti hujan. Masa itu kan bergerak. Dari rumah ini ke rumah itu dan lain di antaranya begitu, atau menuju rumah si A. Masa iya orang sebanyak itu nggak ada yang memonitor, nggak ada yang tahu, nggak ada yang mencegah. Nah, ini coba bayangkan, berarti di sini di mata dunia internasional kerapuhan aparat dan intelijen Indonesia tampak saat ini. Oke, jadi sebenarnya kan kalau saya mau kasih kerangka ada 3 ya. Di satu sisi ada penggeraknya, mungkin orang yang punya kepentingan, kekuasaan, kepentingan bisnis dan dia punya banyak uang. Kemudian ada kerapuhan aparat. Dan yang terakhir adalah ada massa yang seperti rumput kering, sudah lama ditindas, miskin, terbelakang dan lain sebagainya. Begitu ada kesempatan untuk anarkislah dia. Nah, dari 3 angle tersebut, kemudian ada 2 tema. Siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus dicopot, kan begitu mestinya. Betul. Nah, parameternya begini, saya buka nih Pak, Bung Refli. Dagingnya nih. Begitu kita mulai. Tadi saya janji mau ngasih daging. Jadi saat ini dagingnya. Jadi begitu kita melihat informasi yang simpang siur, kita harus segera rapat. Tripilar. Bagaimana? Kita jangan sampai nggak ikut. Kita begini gini. Tapi di dalam rapat terjadi diskusi dan perdebatan dinamis. Kita putuskan nggak ikut. Oke, itu untuk 25 ya? Untuk 25. Karena apa? Tidak ada kejelasan. Siapa ini? Siapa? Ini pasti tumpang tindih. Nah, jadi coba kenapa saya sampaikan ini? Berarti kalau kita turun, berarti kita tidak ada koordinasi dengan yang lain. Karena itu demo yang dilabelin demo bubarkan DPR. Tapi kita tidak tahu siapa pelaksananya, siapa yang penanggung jawabnya. Benar.
Makanya saya pun nggak mau juga turun lihat ke lapangan gitu. Benar. Nah, iya, Bung Refli biasa kan selalu ada. Iya, Nggak mau karena nggak jelas. Karena kita punya pemikiran. Iya. Kita tahu keadaan step by step pergerakan ini kita ikutin. Nah, Iya. bayangkan orang yang pergerakan positif yang sudah pernah teruji jutaan di atas 10 juta, Iya. tidak pernah ada masalah, iya kan? Rumput pun nggak goyang, dibawa organisasi yang katanya teroris, Iya. radikal, sampai dibubarkan sampai segala. Coba mereka suruh tanggung jawab itu semua aparat-aparat. Terutama nih, mohon maaf nih, saya kecewa sekali sama dengan namanya Mahfud MD. Ngoceh terus sekarang, mungkin mau supaya berharap dapat jabatan. Kemana selama dia jabat? Apa yang dilakukan selama ini? Nggak ada semua. Dia mental pejabatnya kayak begini. Begitu pensiun ngoceh semua. Supaya apa? Masuk lagi gerbong, masuk lagi gerbong. Orang-orang kayak gini udah nggak bisa dipakai. Udah nggak usah dipakai. Nah, pertanyaan yang berikutnya muncul nih. Oh, si Anu yang mengendalikan, si ini nggak ada itu. Ya udah, anggap aja ini ada sebuah pertunjukan band dari kampung sini datang nonton, ya ikut nari, ikut joget dari kampung sini, semua ikut-ikut. Tumpang tindih di situ, nggak ada skenario. Soal adanya provoktor, iya, ada baju ini, iya. Tapi antar mereka kan tidak ada koordinasi. Iya. Dan itu saya ulang lagi, itu berbeda antara penjarahan sama unjuk rasa. Jadi jangan dikait-kaitkan gara-gara ada penjarahan. Jadi waktu aksi korbannya rakyat, waktu penjarahan kok marahnya ke rakyat lagi. Iya. Diinstruksikan agar tegas. Nah, ini kan kebalik-balik. Tegasnya itu ya jangan sama rakyat. Jangan sama rakyat tapi dong. sama pejabat yang harus bertanggung jawab. Bener, sama rakyat ini kan sama aja nih. Saya bukan mentolerir namanya penjarahan. Iya. Kalau rakyat melakukan kesalahan, ada proses jalur hukum. Iya. Sama dengan koruptor, perampok, oligarki yang menghabiskan duit negara juga diproses hukum. Ya udah ada jalur hukumnya, tapi jangan digeneralisasi terus jadi seolah-olah ini ada masyarakat, sekelompok masyarakat mengacak-acak negara, membuat ganti. Loh, ini nggak ada rakyat yang membuat negara ini berantakan antara dua kubu yang belum ada titik temunya. Yaitu Antara Jokowi dengan penggantinya Prabowo. atau geng Solo versus geng Istana. Betul sekali. Yang justru malah saya lihat yang punya geng itu adalah Solo, Istana nggak punya geng. Ring satunya nafsa-nafsi menikmati jabatan. Oke. Hanya cuman menutup agar tidak ada orang-orang seperti Bung Refli, seperti saya, seperti kawan-kawan kita yang pernah berdarah-darah, pernah mendukung dia untuk bisa masuk menjadikan satu ajang diskusi. Nggak bisa ditutup. Jadi kasihan juga ini presiden nggak dapat info apa-apa. Nah, kalau presiden Pak Prabowo kembali ke jati dirinya, seperti yang saya kenal di tahun 80-90, buka dong. Buka. Dulu Pak, saya pernah waktu saya ketemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi menyatakan, saya tidak anti umat Islam. Saya tidak ganti pondok pesantren. Tidak anti pondok pesantren. Saya kalau justru saya undang ulama-ulama, ormas-ormas. Saya kalau ke daerah berkunjung ke pondok pesantren. Tahun berapa itu dia ngomong? Tahun 2017. 2017. Ya, saya bilang. Periode pertama. Ya, saya bilang Pak Jokowi, sama aja dengan hujan turun, kita bawa payung, tapi payungnya dipakai di samping. Pak Wiranto tanya, apa yang dimaksud itu? Saya bilang, yang yang terjadi masalah komunikasi tidak adanya titik temu dengan kita, kok yang diundang ormas lain. Masih. Ormas lain yang diundang tidak mencerahkan keadaan, tidak memberikan masukan nasihat kepada Jokowi, tapi ya happy-happy pulang bawa bungkusan. Iya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi terakumulasi terus. Ingat loh ini coba bayangkan. Belum, saya nggak tahu, apa sudah setahun Prabowo? Hampir setahun 21 Oktober nanti. Hampir setahun gonjang-ganjing, ombaknya, turbulennya sudah kayak begini. Jokowi 5 tahun, 10 tahun masih bisa mengendalikan. Nah, ini yang menjadikan satu bagi saya ini sangat rawan sekali. Kalau Prabowo tidak cepat merubah sikap, tidak membuka ruang untuk diskusi, untuk bicara, supaya apa? Prabowo jangan di atas, turun ke bawah, rangkul ormas, rangkul masyarakat, rangkul. Jadi nggak usah dia pusing dengan level-level atas. Iya. Begitu. Jadi copot Kapolri, kemudian maksulkan Gibran, adili Jokowi itu harga mati. Ya harga mati, bisa gimana lagi? Bukan kata saya, semua meminta begini. Semua minta begini. Nah, berarti kalau ini tidak ada satupun suara rakyat, suara ormas, suara ini semua tokoh-tokoh ini sudah tidak didengar, ya berarti nggak punya apa-apa ini presiden.
Oke. Ya balik omongan saya, nothing, nggak punya apa-apa, nggak punya power. I see. Bahkan untuk memecat seorang Kapolri pun Nggak punya, apalagi Kapolri. Dan Brimob ini mau pensiun yang saya dengar. Saya nggak tahu bulan ini, bulan depan. Sweetener aja buat manis-manisan sama rakyat, pecat. Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Misalnya, kalau saya jadi presiden, apa yang saya lakukan? Selesai, Pak. Saya jamin dalam tempo 6 bulan saya bisa benahin semua negara ini. Kenapa saya bilang, saya nyatakan begitu? Saya akan rangkul semua orang-orang yang pernah berjuang bersama saya. Saya akan ajak bicara semua tokoh-tokoh nasional yang punya kecintaan, yang hanya bukan slogan-slogan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, cinta NKRI harga mati. Bajingan semua kok NKRI harga mati. Yang dirampok punya NKRI. Kalau orang-orang ini, jadi maksud saya gini, bukan saya menokohkan Bung Refli dan lain-lain, tidak. Tapi paling tidak supaya ada perimbangan informasi yang masuk. Iya kan? Nah, pasti kita-kita ini tidak akan menjilat. Model-model seperti Bahlil, seperti Erlangga, seperti itu kan penjilat semua. Salah dibilang benar, hitam dibilang putih. Nah, ya makin hari makin tidak jelas. Makin dalam masuk hutan, makin kesasar. Yang ada akhirnya jurang atau dimakan singa nanti ujungnya. Itu Bang Refli. Terima kasih banyak saya. In closing statement saya. Ya. Saya sangat berharap, tolong kepada Presiden Prabowo, jangan gadaikan negara demi kepentingan pribadi. Komitmen apa yang telah dibuat antara Prabowo dengan Jokowi, Prabowo segera temui Jokowi, hentikan komitmen itu, sampaikan saya akan membenahi negara ini. Komitmen sampai di sini sudah cukup. Karena kalau seandainya Prabowo tidak melakukan ini, berarti Prabowo memang benar adalah kepanjangan tangan dari Jokowi. Dan kalau Prabowo bilang tidak ada matahari kembar, ya memang ya mataharinya adalah Jokowi. Prabowo bukan apa-apa. Nah, jadi negara ini harus lebih dicintai daripada kepentingan pribadi. Utamakan kepentingan negara dan bangsa dan harkat martabat negara ini dan bangsa ini di dunia internasional. Jangan sampai duduk di kancah-kancah internasional bertemu dengan pejabat-pejabat luar negeri, presiden, kita nggak tahu hatinya mentertawakan kita atau memuji kita. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi jangan terlalu tergiur dengan perjalanan-perjalanan seremonial. Negara ini dalam sakit, bukan gelap lagi, hitam pekat ini sekarang ini. Itu saja. Oke, Sobat Miraseliat, makasih Syekh Yusuf Martak ya. Dan mudah-mudahan ini didengarkan oleh Prabowo Subianto. Paling tidak yang bisa dilakukan oleh seorang Prabowo adalah memberhentikan seorang Kapolri yang sebenarnya sudah gagal berkali-kali, termasuk Kanjuruhan sebelumnya. Dan itu di dua rezim yang berbeda. Persis. Ya kan? Dan kemudian dengarkan juga aspirasi masyarakat untuk minta adili Jokowi. Dan kemudian juga makzulkan Gibran, walaupun dalam hal makzulkan Gibran ini kita bicara soal mekanisme konstitusional yang tentu tidak ditentukan oleh Prabowo sendiri. Betul. Begitu ya saudara sekalian. Betul. Karena cacat konstitusi. Banyak sekali ya. Banyak sekali hal yang bisa dikemukakan. Tetapi intinya adalah memang meminta ke negarawan, pelaku-pelaku politik yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.